Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur Maif semuanya, sobat Maif semuanya. Kembali lagi bersama saya ya di channel My Farm, channel yang membahas tentang seputar dunia peternakan sedulur. Nah sedulur semuanya, pada video kita kali ini kita akan membahas tentang beternak domba di belakang rumah ya sedulur. Nah sedulur semuanya, jadi ini kita sudah menambah populasi lagi ya. Jadi untuk kambing-kambingnya sudah kita jual semua sedulur ya, kita ganti dengan domba-domba semua sedulur. Nah sedulur ya, seperti apa cara kita beternak domba, simak terus ya sedulur. Oke sedulur ya, kini kira-kira ya jam 7 kita sudah kasih makan, ini makan hijauan. Oke sedulur, jadi di kandang kami ya ada 7 populasi sedulur sekarang, total ada 7 populasi. Dengan rincian yang satu ini adalah pejantannya, kita pejantan menggunakan cross texel sedulur ya. Ini umurnya 1 tahun setengah lebih ini ya, mau 2 tahun sedulur, masih poel 1, tapi sebentar lagi mau poel 2. Nah ini untuk pejantan kita sedulur ya, besar ya. Memang cross texel ini memiliki keunggulan besar sedulur ya, jadi kalau misalkan dijadikan pejantan ini sangat bagus sedulur. Kemudian untuk betina-betinanya kita ada 2 yang sudah besar ini sedulur ya. Ada yang sedang bunting ini sepertinya 2 ekor ini. Insya Allah ini bunting sedulur ya, 2 ekor bunting dengan pejantan cross texel sedulur. Kemudian ini satu ini umurnya kira-kira 7 bulan sedulur ya. 7 bulan sudah sebesar ini. Ini kalau ditimbang mungkin 20-25 kilo ada sedulur ya. Tapi saya belum menimbang karena tidak ada timbangan. Atau bahkan lebih sedulur ya, karena ini sudah besar sedulur. Nah ini sedulur ya untuk populasi kita. Kemudian yang di sebelah sana ini ada 3 sedulur ya, ada 3, dan ini umur kira-kira ada yang 6 bulan ini ya sedulur ya, yang depan ini 6 bulan, kemudian ini masih 4 bulan, kemudian yang belakang sana itu masih sekitar 4 bulan sedulur. Nah sedulur ya, jadi seperti ini cara kita beternak domba sedulur. Nah kalau kita mau beternak domba, kita itu usahakan cari pejantan yang bagus sedulur ya. Kalau betina lokalan saja tidak apa-apa, misal lokal ekor tipis, kemudian Garut, kemudian ekor gemuk, tidak masalah, itu bagus sedulur ya. Bagus karena produktivitasnya tinggi sedulur. Karena lokal-lokal ini makan apa saja doyan, produktivitasnya tinggi, tahan penyakit. Nah kalau pejantan baru kita cari yang bobotnya bagus, posturnya besar, seperti cross texel, seperti Morino, kemudian Dorper ya, Awasi, dan lain-lain sedulur ya. Intinya yang memiliki postur yang bagus-bagus sedulur. Nah kalau di kandang kami betina-betinanya ini lokal semua sedulur ya, betina lokal, dan nanti kita silangkan dengan pejantan cross texel sedulur ya. Oke sedulur ya, untuk kandang kita itu sebenarnya punya kandang itu yang panjang sekali sedulur ya, ini panjang sekali, ini bisa muat kira-kira 30 ekor ya, 30 ekor. Nah dari kolom-kolom ini kami kasih dengan yang namanya skat-skat sedulur, seperti ini. Nanti ini niatnya untuk kandang laktasi, jadi kalau misalkan ada domba yang melahirkan nanti bisa ditaruh di sini. Ini muat 2 domba yang laktasi sedulur ya, tapi kalau misalkan tidak memungkinkan, 1 domba dengan anaknya nanti taruh sini. Kemudian ini juga ada untuk laktasi nanti sedulur ya. Jadi dalam 1 kolom ini bisa untuk 2 ekor domba yang sedang laktasi, atau kalau misalkan mau dimaksimalkan ini bisa untuk 4 ekor. Jadi per ini ya nanti 2 ekor 2 ekor. Tapi kalau misalkan tidak memungkinkan, misalkan anaknya diinjak-injak atau terlalu sempit, nanti bisa dipindah ke sini. Jadi seperti itu sedulur. Kemudian kandang yang sebelah sini ini adalah untuk koloni sedulur ya, koloni dengan pejantan niatnya. Jadi kalau misalkan ada domba-domba yang sudah siap untuk dipacek, misalkan umurnya 8 bulan, 9 bulan, ini bisa kita masukkan ke kandang koloni sebelah sini sedulur. Ini bisa muat kira-kira ya 1 pejantan dengan 6 betina atau bahkan 8 betina, atau bisa untuk muat 9 ekor. Kalau mau 10 ekor pun bisa ini sedulur ya, karena ini luas dan lebar. Kemudian di sebelah sini ini niatnya adalah untuk kandang bagian cempe-cempe sedulur ya. Jadi cempe-cempe yang sudah lepas habis, misal umurnya sudah 3 bulan, nanti kita masukkan ke sini sampai dia siap untuk dipacekkan.
Nah seluruh ini kandang kita masih banyak yang kosong ya seluruh. Jadi nanti ini niatnya juga bisa untuk kandang laktasi atau kandang khusus pejantan. Jadi misalkan ada pejantan-pejantan yang posturnya bagus, bisa nanti kita pisahkan ke sini seluruh ya. Atau bahkan untuk memisahkan pejantan yang cross texel itu. Kalau misalkan kita sudah punya pejantan 2 ya, misal ini bisa dipisah pejantan 1, pejantan 2. Jadi seperti itu. Nah ini kita ada kandang koloni lagi seluruh ya. Ini untuk apa ya, nanti kita masih belum tahu karena masih kosong seluruh ya. Tapi seperti itu seluruh ya, untuk kandangnya sudah ada konsepnya seluruh ya. Jadi seperti itu seluruh ya, ini untuk kandangnya. Ini kalau misalkan penuh semua bisa untuk 30 ekor seluruh ya. 25 sampai 30 bisa masuk semua seluruh. Kemudian kita masuk tentang pakan seluruh ya. Kalau pakan ini saya yang suka dari domba, makannya itu tidak milih-milih seperti kambing seluruh ya. Karena saya kan sudah pengalaman memelihara kambing itu Jawa Randu, kemudian peranakan Etawa. Saya bandingkan dengan domba, itu makannya domba lebih lahap seluruh. Domba ini makan apa saja doyan seluruh ya, mau itu rumput, mau itu ramban. Tapi kalau ramban memang agak kurang, tapi tetap doyan seluruh. Kalau misalkan tidak ada pakan, kita kasihkan pakan ramban, pasti nanti dimakan seluruh ya. Walaupun awalnya itu masih milih-milih, tapi nanti pasti dimakan lur. Nah ini adalah hebatnya domba, makan apa saja doyan seluruh ya. Mau itu rumput yang seperti ini, yang kering-kering seperti ini, atau yang masih baru, itu doyan seluruh ya, tanpa milih-milih seluruh. Jadi makan apa saja doyan, cepat gemuk makannya dia. Nah ini umur 7 bulan saja ini sudah besar seluruh ya. Kalau kita bandingkan dengan kambing kita yang misalkan masih ada, ini jelas besar yang ini seluruh ya. Padahal kambing kita itu umurnya lebih tua daripada domba, tapi domba ini lebih besar. Kambingnya sudah tidak ada seluruh ya, karena sudah dijual. Kalau misalkan mau lihat perbandingannya bisa di video kita yang lalu seluruh ya, itu masih ada kambing-kambing kita. Nah itulah dia kelebihan dari domba seluruh ya, makan apa saja doyan, kemudian cepat besar karena yaitu makannya tidak milih-milih seluruh. Ini yang saya suka dari domba. Kemudian yang saya suka lagi dari domba adalah tentang produktivitasnya seluruh ya. Domba ini bisa dikawinkan pada usia yang 7, 8, 9 itu bisa. Bukan tergantung usia sebenarnya seluruh, tapi tergantung bobot badan. Jadi kalau misalkan domba ini bobot badannya sudah memenuhi, misal 20 sampai 25 kilo untuk yang betina, itu sudah bisa untuk dipacekkan seluruh ya. Nah, ini biasanya umur 7 bulan itu sudah memenuhi bobot badan 20 kilo. Berarti pada umur 7 bulan ya 8 lah seluruh ya, 8 bulan itu sudah bisa kita pacekkan seluruh ya. Nah, ini adalah kelebihan dari domba. Kemudian untuk masa buntingnya ini domba 150 hari ya, atau 5 bulan seluruh ya. 5 bulan kemudian 2 bulan itu sampainya bisa kita sapi seluruh ya. Umur 2 bulan bisa kita pacekkan lagi untuk betinanya. Jadi memang cepat sekali seluruh ya, ini bisa setahun itu beranak 2 kali bisa seluruh ya. Kalau misalkan mau yang optimal biasanya itu 2 tahun 3 kali beranak ya. Tapi kalau misalkan mau dipaksa pun sebenarnya bisa 2 tahun 4 kali beranak. Jadi domba ini kalau misalkan dia beranak lagi seluruh ya, misal ini betina yang ini beranak seluruh ya 1, kemudian usia 40 hari itu sudah bisa kita kawinkan ulang seluruh ya. Tapi itu belum terlalu optimal karena organ reproduksinya masih pemulihan. Kalau mau aman biasanya umur 45 hari itu sudah bisa dikawin ulang seluruh ya. Memang untuk produktivitasnya ini sangat cepat seluruh ya. Kalau saya biasanya umur 60 hari kita pacekkan ulang seluruh ya. Kalau misalkan 45 hari itu cempenya masih terlalu kecil seluruh ya, kadang masih menyusu. Jadi kami mundur umur 60 hari baru kita pacekkan ulang seluruh ya. Nah seluruh, jadi seperti itu saja video kita kali ini ya, tentang sukses beternak domba di belakang rumah seluruh. Nah seluruh semuanya, barangkali ada yang mau memelihara domba, memelihara kambing, silahkan saja seluruh ya. Yang penting dalam kita memelihara ternak, kita itu harus paham dulu cara kita ngasih pakan seluruh. Tidak perlu ternak yang bagus-bagus seluruh ya. Kalau kita baru mulai,
alangkah baiknya kita memelihara ternak yang sedang-sedang saja. Karena apa, Sedulur? Kalau kita mulai dari yang bagus, kita masih pemula, kita belum bisa memahami ya karakteristik ternak ini, nanti kita rugi, Sedulur. Karena kalau misalkan kita masih pemula ya, domba-domba atau kambing-kambing yang masih bagus itu perawatannya jelas lebih ekstra, Sedulur. Apalagi kita masih pemula, kita belum tahu. Ternyata kita sudah datangan yang bagus, makannya kurang cocok, tidak mau makan ya, makannya milih-milih. Nah, itu yang repot, Sedulur. Makanya kalau misalkan kita mau memulai beternak, bagi yang pemula-pemula ini, Sedulur ya, jangan pelihara yang langsung bagus, Sedulur. Misal ini mau beternak domba, peliharanya langsung full blood Dorper, full blood Texel. Waduh, repot itu, Sedulur ya. Sudah harganya mahal, kemudian kita masih pemula, belum paham tentang penyakit, kemudian kandang, pakannya juga belum paham. Nah, itu akan merepotkan diri sendiri, Sedulur ya. Karena saya juga dulu pernah seperti itu, Sedulur ya. Kita memelihara kambing, belum punya ilmunya, kita langsung datangkan yang bagus. Alhasil kambingnya tidak maksimal. Nah, maka dari itu, kalau kita mau beternak, mau mulai beternak bagi para pemula, jangan pelihara yang langsung bagus. Peliharalah yang sedang dulu untuk belajar. Kalau misalkan sudah lulus, bolehlah kita datangkan yang bagus ya, Sedulur. Oke, Sedulur semuanya, semoga video kali ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semuanya, Sedulur.